Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi sosial se-Provinsi Jambi tahun 2023 berlangsung di Hotel Sang Ratu, Rabu 15 Februari 2023. Kegiatan berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 Februari 2023 dengan mengangkat tema Sinergitas Perencanaan dalam Membangun Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jambi dan diikuti oleh 11 perwakilan dari kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sekaligus membuka acara dan menyampaikan atas nama Pemprov Jambi menyambut baik rakor tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi. Rakor ini merupakan upaya dalam memperkuat komitmen dan sinergi bersama dalam membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وسر الاسرار وترياك الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعام الله وإفضاله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إن شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Koordinasi sosial se-Provinsi Jambi tahun 2023 ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala karena hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa dan hanya kepadamu jua kami meminta pertolongan. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial, kependudukan, dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksana pelayanan di bidang rehabilitasi, sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin, dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas yang membidangi sosial di kabupaten kota. Pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi atau pelaksanaan urusan dalam bidang administrasi, kependudukan, dan pencatatan sipil di kabupaten kota.
pengawasan atas pelaksana tugas lingkungan dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai visi terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju Jambi Mantap tahun 2022. Dan misi mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS, mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf kesejahteraan sosial, mendorong sinergitas dan peran serta masyarakat swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi Arifin Landar dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2027 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan bencana pembangunan jangka panjang, menengah dan rencana kerja pemerintah daerah. Ia menyebutkan tujuan dari rakor hari ini adalah meningkatkan koordinasi dan perencanaan bidang sosial antara Pemda Provinsi dan Pemkab se-Provinsi Jambi. Tujuan dari kegiatan hari ini dilaksanakan: pertama, meningkatkan koordinasi perencanaan program bidang sosial antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kedua, meningkatkan sinergi dan keterpaduan program bidang sosial dalam penyusunan perencanaan tahun 2024. Dan ketiga, untuk memperoleh masukan dan diskusi yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana program. Mengajar puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita sore ini kekuatan dan kesehatan juga dapat hadir dalam acara pembukaan rakor dan bidang sosial Provinsi Jambi, bidang sosial Provinsi Jambi pada nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, surat kepala Provinsi Jambi nomor 308 Garing 1 2023 perihal jadwal forum perangkat daerah di Provinsi Jambi tahun 2023. Sementara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan atas nama Pemprov Jambi menyambut baik rakor tersebut dengan harapan dapat mengingatkan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi. Diharapkan rakor yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi. Berdasarkan data DTS, angka kemiskinan Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 0,08%, atau dari 7,62%, 279,30 ribu orang pada Maret tahun 2002 menjadi 7,70% atau 282,82 ribu orang pada September tahun 2020. Kenaikan ini tentunya tidak lepas dari dampak kebijakan nasional yang sama-sama kita tahu, kenaikan harga BBM waktu itu. Namun demikian, angka kemiskinan Provinsi Jambi 7,7 tersebut masih di bawah angka kemiskinan nasional, yakni sebesar 9,79%. Selain masalah kemiskinan,
kita juga masih dihadapkan pada beberapa tantangan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Antaranya penanganan dan pemberdayaan lanjut usia, penyandang disabilitas, orang terlantar, gelandangan, dan pengemis, anak terlantar, penyebaran HIV atau AIDS dan narkoba, anak yang memerlukan penanganan khusus dan sebagainya. Maaf berkurang secara ini di Kota Jambi, anak-anak yang malah motor dan sebagainya. Walaupun itu langsung tidak langsung tentunya harus menjadi perhatian baik tingkat provinsi kita atau kabupaten masing-masing. Sekalian dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai program. Di antaranya yang sama-sama insya Allah sudah kita tahu adalah program Bumi Sakti dengan sasaran PKM-PKH atau keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dan rumah tangga miskin dan rentan di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun hasil program Bumi Sakti yaitu 596 rumah miskin telah dibedah. Pemasangan listrik 405 kW untuk 100 unit rumah dan pemasangan lampu tenaga surya hemat energi sebanyak 47 unit. Selain itu juga telah disalurkan bantuan modal bagi 523 penerima manfaat KPM-PKH yang telah memiliki rintisan usaha yang terdiri dari bantuan mak-mak sebanyak 280 orang, milenial sebanyak 100 orang, dan bantuan wira usaha pemula sebanyak 137 orang. Di ASIP SDM kesejahteraan sosial juga mengalami peningkatan di tahun 2023 ini. Insya Allah 569 pendamping PKH, 144 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, 450 pekerja sosial masyarakat di desa dan kelurahan, 30 penyuluh sosial masyarakat, dan 44 pendamping rehabilitasi sosial se-Provinsi Jambi. Semakin solid dan meningkatkan kinerja dan mendukung pembangunan kesehatan. Mudah-mudahan dukungan program kegiatan sosial dari pusat, provinsi, dan 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi semakin baik dan meningkat pada tahun 2024 mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebaik apapun program dan kegiatan, tentunya membutuhkan dukungan kita semua, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk itu melalui rakor sosial ini saya izinkan mohon maaf berpesan. Pertama, agar dapat dilakukan sinergi perencanaan dalam mendukung pencapaian target-target sosial yang telah ditetapkan oleh pusat.
Bapak Asisten dan kami hormati serta hadirin yang kami banggakan, pada kesempatan ini tujuan kami melaporkan kegiatan ini. Jadi Pak Asisten, memang sekarang ini tampil Ibu Teti cukup seksi karena sebentar lagi kita akan pilek Pilpres Pilkada serentak 2024 untuk memerlukan persiapan, memerlukan perencanaan yang matang dan akuntabel sehingga kita dapat mendukung ya, Pilkada Pilek Pilpres nanti dengan baik. Kita lihat jadwal itu sudah mulai masuk tahap-tahap dan kita sudah memberikan unit 4 kemarin, walaupun untuk mengingat dinamis nanti mengingat ada pemilih yang 17 tahun lewat masih banyak PR kita. Program nilai kemarin berarti masih 2% atau 3% ya. Nanti 62.000 pemilih pemula yang berpotensi menjadi pemilih pada saat Pilkada Pilek Pilpres tahun 2024 nanti. Namun di satu sisi dengan segala keterbatasan anggaran, karena dulu Pak kami dapat DAK dari pusat, sekarang ini DAK sudah tidak ada lagi, sehingga kabupaten kota provinsi memang betul-betul mengandalkan APBD. Nah, saya terus terang Pak Bidang dari Rinci, saya prihatin dengan maaf Rinci kantornya kalau nggak salah sudah dipindah lagi Pak, sudah dipindah lagi. Sudah ada lagi kantor Pak. Jadi kemarin kita bukan saya nih, gubernur begitu, PJ gubernur Pak Kadis bisa nggak provinsi anggarkan apa namanya untuk di kabupaten Rinci? Saya bilang kita mampu. Kalau sekarang kita belum mampu untuk itu. Nah, makanya pada kesempatan ini kami alhamdulillah Pak Asisten dengan segala keterbatasan APBD provinsi, kami juga bertekad sama dengan Jawa Timur, karena Pak Judan itu setiap rapat selalu memuji Jawa Timur Pak. Jawa Timur itu selalu Pak itu benar-benar peduli memberi mesin ADM kepada seluruh kabupaten kota. Tapi sebenarnya Jambi juga kalah Pak. Jambi ini alhamdulillah Bu Betty sudah 7 Pak. Jadi kita tinggal PR 4 lagi. Jadi insya Allah ini tolong kita rencanakan sehingga target kita kalau bisa Pak. Jadi perubahan ini hampir aktif. Jadi tuntas. Jadi Pak Tunda tidak lagi mau di Jawa Timur. Jambi ini sudah selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya kami dari Provinsi Jambi memberikan apresiasi pertama kepada Dinas Sosial Provinsi Jambi yang telah menginisiasi kegiatan rakor ini, menghadirkan Bapak Ibu dari kabupaten kota hadir di tempat ini, yang mana sebagaimana tadi disampaikan, selain daripada kita sudah berani kita melaksanakan tugas, melaksanakan sinkronisasi kegiatan-kegiatan kegiatan yang memungkinkan kita sinkronkan antara provinsi dan kabupaten kota, terutama dalam rangka kita menyikapi era perkembangan digitalisasi ini. Dan kita juga tahu bahwa masalah kependudukan merupakan hal yang dinamis dan selalu berubah, dan lagi kita menghadapi kegiatan atau agenda nasional yaitu pemilu, baik itu pemilu legislatif pilkada langsung yang insyaallah tahun 2024 dan 2023 ini sudah mulai tahapan akan pelaksanaannya. Dibandingkan dengan luas wilayah kita Provinsi Jambi ini kurang 50 kilometer. Nah, akan tetapi dengan caranya penduduk ini juga merupakan tantangan sesungguhnya bagi kita, karena penduduk kita menyebar, bahkan kadang ada yang tinggal di pelosok-pelosok dusun, di puncak-puncak bukit, di ujung-ujung kampung yang kadang sulit kita jangkau, yang sulit menerima informasi, dan bahkan mereka kadang apatis dengan administrasi. Dan perlu bagi saya keluar menusun ke kota beda, saya menusun bola. Nah,
ini kadang apatisme dari penduduk itu yang dia tinggal di kampung-kampung, tinggal di ujung-ujung. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita. Di satu sisi kita tadi bagaimana disampaikan Pak Arif, kita ditugaskan untuk mencapai target. Nah, memang target itu selalu dari pemerintah ini biasa. Dulu saya jadi camat, target PBB itu selalu dibebankan oleh pemerintah. Pak Rizal Manjat, mestinya potensinya misalnya 100 juta, ditargetkan 25 juta. Masih banyak potensi sebenarnya. Jadi kita jangan merasa cukup puas, merasa cukup bangga dengan tercapainya target. Karena sesungguhnya target itu tidak mencerminkan kondisi real yang ada. Itu memacu kita bagaimana untuk mencapai kondisi real pada titik. Nah, oleh karena itu benar yang disampaikan Pak Arif tadi bahwa sesungguhnya merupakan selalu kerja berat bagi kita, selalu pekerjaan yang menantang. Karena dengan kondisi kita mengetahui bahwa penduduk ini selalu berubah-ubah, selain daripada banyaknya, berkurangnya, lahir, mati, meninggal, pindah, nikah, dewasa dia, ini selalu mengalami perubahan-perubahan baik dari sisi jumlah maupun pada sisi administrasi penduduk itu sendiri. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai moto cerdas, cepat, efisien, ramah, dinamis, akuntabel, dan sabar. Rakor sosial yang mengundang pihak Dinsos 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program kegiatan lokasi dan anggaran. Dengan inti mensinergikan program kegiatan, anggaran, lokasi, kemudian berharap peran dan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota menyikapi persoalan sosial tersebut, termasuk di dalamnya adalah masalah penanganan kemiskinan dan bencana. Dan agar ke depan layanan sosial kepada masyarakat baik itu dari pusat maupun daerah bisa bersinergi agar supaya masyarakat Provinsi Jambi bisa terlepas dari garis kemiskinan serta masalah sosial seperti lansia, disabilitas, dan lain sebagainya. Kegiatan ini diharapkan merupakan kegiatan dapat mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan untuk 2024 karena kita menyadari bahwa kegiatan 2024 itu merupakan ada kegiatan agenda besar nasional pemilu legislatif maupun pemilu pilpres dan pileg dan bahkan pilkada oleh karena itu kesiapan kita di daerah harus mestinya bila perlu 100% semua masyarakat kita terdata ke pendidikan dan mereka yang wajib KTP memiliki KTP. Nah, ini harapan.